Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang untuk seluruh sahabatku dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami masih di Raja Wali Studio, yang mana pada kali ini dalam acara obat obrolan bermanfaat. Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu bila marah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih kedatangan rekan spesial, yaitu Al-Ustaz. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, alhamdulillah Ustaz. Puasanya masih lancar puasanya? Alhamdulillah. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal mungkin kita 1 hari lagi ya kalau nggak salah. 1 hari lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita semuanya, para penonton juga, sahabat juga, keluarga juga, apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini semoga menjadi berkah semuanya ya. Nah, kita fokus ke tema kita masih dalam acara Apa nih temanya, Pak? obat obrolan bermanfaat, yaitu menyikapi persoalan fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Soalnya di zaman sekarang ini sedang ramai-ramainya, sedang guna-gunanya seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Italia, bukan hanya di Cikupa gitu ya, tapi di seluruh dunia manusia sedang digundahkan, sedang diresahkan dengan adanya isu virus corona, atau kata bahasa orang sana itu orang sana itu disebutnya, kalau saya nggak terlalu bisa dalam masalah pengucapan ya Ustaz ya, cuman katanya itu yang disebut dengan COVID-19 gitu Ustaz ya. Itu kalau bahasa apa? Ya bahasa orang sana gitu Ustaz. Enggak. Sebelumnya, sebentar. Iya. Kok ini bahasanya agak familiar begitu ya? Iya, maksudnya ya seperti Emang dari itulah. dulu Iya. udah ada itu yang COVID? Udah ada itu namanya COVID-19 itu Bukan Ustaz ya. COVID, Ustaz. COVID-19. Oh, COVID-19 ya. Ya, itu yang sedang meresahkan seluruh umat manusia Ustaz. Kita harus lockdown gitu Ustaz ya. Jadi intinya lockdown itu, kalau para pemirsa belum paham atau para penonton belum paham, lockdown itu boleh keluar tapi di dalam. Seperti itu. Boleh keluar tapi di dalam gitu. Intinya jangan kemana-mana lah Ustaz. Dulu. Bulan puasa nih. Ya, intinya lockdown gitu. Oh, iya. Boleh keluar tapi di dalam gitu. Nah, sekarang saya pribadi gitu ya, Ustaz ya, mau bertanya kepada Ustaz bagaimana cara menyikapi, sekarang kan sudah tidak bisa menghindar gitu Ustaz ya. Nah, sekarang menurut Ustaz cara menyikapinya tentang persoalan COVID-19 ini bagaimana gitu Ustaz? Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, kalau menurut saya begini, yang pertama pendasarnya adalah ujian saja. Ujian Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berulang kali kalau yang disebut dengan musibah itu selalu datang silih berganti. Hanya mungkin namanya saja yang berbeda. Iya. Termasuk virus ini Ustaz. Kemarin kan rame pada virus apa namanya? Virus corona ya? Corona. Sekarang udah ada yang baru lagi Ustaz. Ya, Katanya COVID nih. COVID-19. Ini sebenarnya antara corona Ustaz ya. Antara corona sama COVID-19 itu masih sama-sama saja Kak Ustaz. Oh, itu sama ya? Sama. Oh, sama. Jadi kalau dalam bahasa keluarga itu antara COVID-19 sama corona itu adik kakak gitulah. Tapi nggak terek juga sih sebenarnya. Silakan Ustaz lanjut. Corona. Tadi bagaimana kita menyikapi ini semua? Menyikapinya pertama, puasanya lebih berwaspada. Kita meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Salah. sabar ini tentu kita harus memaknai dengan benar. Sabar ini bukan dengan lalu diusap. Ikhtiar itu bagian dari sabar juga. Iya. Ikhtiar itu bagian dari sabar. Yang kedua dengan salah, dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan, jangan kebalik. Begitu ada musibah, begitu ada bencana, kita malah menjauh dari Allah Subhanahu. Ya, betul. Selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan
fatwa-fatwa ya termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan atau memberi arahan khususnya kepada umat Islam untuk meninggalkan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat. Pertama begini, kita harus menyikapi fatwa ini dengan benar. Artinya jangan sampai kita gagal paham. Ya. Kita harus membaca dulu isi fatwa MUI itu apa. Yang pertama yang saya baca dan saya perhatikan dan saya cerna gitu. Ya. Fatwa MUI ini pertama bukan melarang sholat, tapi melarang kita berkerumun, termasuk pada berjamaah. Itu pun dikatakan dalam fatwa itu berlaku untuk siapa? Untuk yang zona merah. Kalau kita seperti di kampung kita nggak pakai zona-zona, Ustaz. Iya. Jangankan zona merah, zona pink aja belum, Ustaz. Ya. Tapi kalau di sana, Ustaz, ada zona Mang zona itu. itu. Oh iya, Mang zona ya. Gitu. Silakan lanjut, teman. Jadi fatwa itu hanya untuk daerah yang zona merah. Sebenarnya walaupun tanpa fatwa MUI, kalau dikembalikan ke kaidah fikih memang betul. Ad-darat tabihul madharat. Apabila kita dalam darurat itu bisa merubah hukum. Misalkan contoh kan begini Ustaz, kita sholat di syariat untuk berdiri. Dalam sholat fardu itu al-qiyamu fil fardu, berdiri pada saat sholat fardu. Tapi kita saat darurat boleh kita duduk. Misalkan kita tidak mampu untuk berdiri karena darurat, kaki saya sakit, maka sholat tidak berdiri, maka bari dulu. Begitu juga duduk tidak mampu, maka bisa dengan malumah atau tiduran. Yang nggak boleh itu sambil tidur, Ustaz. Sholat sambil tidur nggak boleh. Selanjutnya sama seperti ini. Apabila dikembalikan kepada kaidah fikih, situasi dalam keadaan darurat, wabah menyebar begitu tidak terkendali, maka boleh. Artinya Jumat bisa gugur, artinya bisa diganti dengan sholat zuhur. Ya. Begitu juga dengan berjamaah bisa diganti dengan sholat munfarid di rumah masing-masing. Apabila dalam kondisi darurat itu salah satunya ialah zonanya sudah masuk zona merah. Apabila belum masuk zona merah seperti daerah-daerah di pelosok atau mungkin penyebaran virusnya masih terkendali, maka itu belum ada dalil atau belum ada langsung untuk meninggalkan kewajiban Jumat ataupun sholat berjamaah begitu. Ya. Jadi intinya kembali lagi kepada diri kita sendiri, cara menyikapinya bagaimana. Karena yang namanya ibadah, ya, yang namanya ibadah mau dimanapun yang terpenting hati kita sama Allah, gitu kan. Sekarang kita nggak bisa menyalahi aturan dari apa yang dimaksudkan dengan fatwa pemerintah. Kita harus tetap mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Jadi Ustaz, masih ditutup, riweh, masih dibuka, oh, ada rubuh, gitu. Gitu. Intinya seperti itulah, gitunya. Jadi intinya kembali lagi kepada diri kita, apalagi masyarakat yang ada di seluruh warga Indonesia. Ya, kita sangat berpesan, kita kembali perkuat keimanan, Ustaz ya. Siap. Kita perkuat keimanan, kita pertebal keimanan. Apapun yang akan terjadi kepada diri kita, itu sudah ketentuan Allah. Betul, Meskipun tidak ada virus yang disebut dengan corona, apapun namanya. apapun namanya itu, waktu namanya mamae, gitu kan? Seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Iya. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati. Dari dulu pun Ustaz, sebelum ada virus macam-macam, ternyata orang yang mati itu banyak, Ustaz. Iya, betul. Jadi intinya tinggal kepada diri kita ya, kepada diri kita cara menyikapinya. Nah, sekarang kadang manusia di zaman sekarang ini sangat khawatir dengan adanya virus corona, dengan adanya COVID-19 ini. Khawatir banget. Betul. Nah, jangan sampai kita dengan kekhawatiran ini ya, jangan sampai dengan kekhawatiran ini malah mencelakakan kita. Terus kita gering apa itu namanya? Sakit gitu kan. Kita sakit terus meninggal, nyalahin corona. Nanti kata corona, "Hei, siapa lu?" Nyentuh juga enggak gitu kan? Bahkan Ustaz, di kampung saya ada cerita Ustaz. Ada seorang kakek-kakek Ustaz nih, udah bertahun-tahun punya penyakit. Penyakitnya itu sakit pinggang Ustaz. Biasanya tiap habis maghrib
kalau keluar di masjid selalu kedengaran tuh suaranya. Mm-mm. Apa itu merintih Ustaz? Ngaharurung. Ngaharurung. Ya pada maghrib itu selalu kedengaran. Pas baru-baru ini ternyata tidak ada tuh rintihan itu. Pas saya ketemu saya tanya juga, Bah, gimana nih? Kayaknya sekarang Abah geus teu kada ngeding ngaharurung sigana Abah cager. Jawabannya apa Ustaz? Boro-boro cager jadi ditahan ya. Sieun difitnah corona. Ya itu yang terjadi di masyarakat di sekarang ya. Jadi intinya masyarakat jangan terlalu suudzon. khawatir. Jangan suudzon juga Ya, sama jangan suudzon. saudara. Apapun itu wabah ya, termasuk kategori wabah. Apapun itu tetap itu adalah makhluk Allah ya. Itu semua makhluk Allah. Digerakkan Allah oleh tidak akan Yes. menyengsarakan makhluknya. Ya. Ya. Makanya tinggal kembali lagi perkuat keimanan, jangan terlalu khawatir. Jangan sampai kekhawatiran kita malah mencelakakan diri kita. Gitu saja. Nah, makanya dengan menyikapi corona ini, dengan menyikapi COVID-19 ini, kita jangan terlalu didramatisir. Jangan terlalu khawatir. Dengan kekhawatiran kita malah mencelakakan diri kita. Malah kita harus lebih meningkatkan keimanan. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi dekat dalam diri kita itu bisa menjadi pedoman untuk kita, bahkan menjadi hikmah untuk kita. Karena yang namanya kematian meskipun gak ada COVID-19 itu Covid, Ustaz. oh ya COVID-19 pasti yang namanya mati pasti ya Ustaz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kan. That's mean tell no tales. Ngerti Ustaz? Jangan pakai bahasa Sunda. Ini ditonton oleh seluruh orang ayat itu bahasa Cikupa Ustaz. Oh, bahasa Cikupa. Jadi intinya kalau waktunya mati ya mati. Ikhtiar Buat tetap. iman. Ikhtiar harus. Ikhtiar. Ikhtiar harus. Jangan sampai seperti ini. Kita mah sudah digerakkan sama Allah. Lehong apa ikan dia hantam gitu kan. Itu salah. Yang namanya sebagai umat manusia kita harus ada usaha. Ikhtiar. Seperti dalam duit. Ada Ustaz duit? Ada? Enggak, belum ada. Oh, belum ada THR nanti ya. Lagi nunggu THR. Lagi nunggu THR. Nanti saya kasih ya. Ada THR khusus untuk Ustaz ya? Nggak ada. Apa dulu? Udah dipersiapkan. Mencurigakan. Ada lah ya nanti. Tapi bukan seperti yang sedang viral sekarang Ustaz ya. Yang THR gitu kan. Di dalamnya ternyata sampah. Naudzubillah min Udah dzalik. ditangkap Ustaz. Oh, udah. Ada yang belum ditangkap Ustaz. Ada siapa? Yang mau ditangkap kan itu bungkusan THR. Masih sampah. Ada lagi yang belum ditangkap Ustaz. Apa itu? Jadi kalengnya hongguan Ustaz. Dalamnya ternyata Oh iya bener serius. Itu banyak Ustaz. Banyak sekarang itu. Aduh, masyarakat itu bener-bener sekarang Kreatif juga Ustaz. bukan kreatif, itu banyak berbohong sekarang ya. Banyak berbohong. Lanjut terus, Ya, sampai mana tadi? Jadi sampai mana tadi barusan? Sampai Iya, Cikupa Ustaz. Oh iya, intinya lah ginilah kita menyikapi kehidupan ini. Kita pertebal keimanan, kita perkuat keimanan, kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya saja. Jadi jangan sampai dengan adanya isu virus COVID-19 ini malah mencelakakan diri kita sendiri bahkan dengan diri menjauhkan. kita sendiri. Bahkan Jauh kita kepada Allah. Ya. Gitu saja. Mungkin ada pesan-pesan untuk para penonton ataupun rekan kita ataupun sahabat kita yang menonton Ustaz dengan bagaimana cara menyikapinya COVID-19 ini Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti yang pertama seperti yang tadi disampaikan, tetap wasta'inu bis-sabri was-salah, kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan terus melaksanakan salat atau ibadah. Yang pertama itu, yang kedua kita tetap ikhtiar. Salah satunya ikhtiar, kita terus rajin mencuci tangan Ustaz. Itu juga bagian dari ikhtiar. Ya. Tapi jangan hanya cuci tangan Ustaz. Ya. Cuci piring, cuci baju Ya. juga. Itu penting Ustaz. Cuci dalaman juga boleh Iya. ya. Jangan sampai bau ya. Iya, penting Ustaz. Ya, cuci tangan Ustaz ya. Bahkan kita sebagai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cuci tangan, sekalianlah wudu, supaya selain kita menjaga kesehatan ini, kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, tetap kita waspada
tetap kita ikuti apa aturan yang sudah ada, aturan pemerintah yang tentunya berjamaah, kita tetap berjamaah, Jumat kita tetap berjamaah, karena seperti yang tadi disebutkan kita belum zona merah Ustaz. Kita tetap melaksanakan, hanya tetap protokol medis harus tetap kita jalankan juga. Terima kasih Ustaz. Boleh Ustaz tambahin untuk kelasnya? Baik, mungkin untuk sahabatku dimanapun berada, mungkin acara obrolan bermanfaat kita cukup di sekian saja. Semoga apapun yang kita bahas, yang kita obrolkan di sini, semoga bermanfaat Amin, untuk ya kita Rabbal. semuanya. Perihal bagaimana cara menyikapi tersebarnya virus COVID-19. Dan kalau ada salah-salah mohon dimaafkan Ustaz. Ya, tuh. Tapi sebelum ditutup, jangan lupa di subscribe, like juga, komen juga. Yang Kalau mana? ada pertanyaan-pertanyaan, Yang mana? ya di bawah ini, Oh, ini. ya. Nah, Ya, channel kami, channel saya ada MZ Muda Channel dan juga ada channel Ustadz Bashuni. Ya, jangan lupa di subscribe. Yang ya. belum di-subscribe. Jangan 2 kali, Ustaz. 2 kali gitu ya, jangan 2 kali ya. 1 kali saja, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Semoga apapun konten-konten yang kami sediakan, yang kami persembahkan itu semoga bermanfaat aja. tunggu nih tayangan kita selanjutnya Ustaz. Ya, ditunggu saja. Nanti insya Allah tema-temanya apapun yang dilontarkan oleh rekan-rekan semuanya, oleh sahabat semuanya melalui komentar ataupun melalui direct message ya, insya Allah bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian saja kami ucapkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya ucapkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kengerian yang mencekam melanda segenap alam, kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan.
Sekarang